Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Balik lagi, ketemu lagi dengan Bu Tika di pertemuan ketiga dimensi 3. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, kita review di minggu lalu, kita udah belajar tentang kedudukan titik terhadap garis. Di poin A ini, kita tahu bahwa titik A itu terletak di garis G. Lalu yang B ini, bahwa titik A tidak terletak pada garis G atau terletak di luar garis G. Nah, yang kedua ini, kedudukan titik terhadap bidang, di mana titik P terletak pada di bidang alfa. Ini ada alfanya. Lalu yang B, di mana titik P terletak di luar bidang alfa. Lanjut, di sini ada kedudukan dua garis dalam ruang. Nah, kalau misalnya di sini ada garis, anggap ini garis berimpit, berarti dia tuh menempel maksudnya. Berarti ini ada dua garis, yaitu garis G dan garis H, dia sama-sama terletak di suatu bidang alfa. Nah, ini karena dia menempel namanya berhimpit. Lalu ada sejajar di sini di mana garis G sejajar dengan garis H. Kita tahu prinsip sejajar itu mereka kalau garisnya diperpanjang tidak akan berpotongan atau tidak akan ketemu di suatu titik. Jadi dia tetap sejajar. Nah, kalau yang C ini adalah garis G berpotongan dengan garis H. Di mana kalau berpotongan garis tersebut tegak lurus ya. Bedanya dengan bersilangan, mereka sama-sama menyilang tapi tidak tegak lurus. Itu bersilangan dengan berpotongan bedanya ya. Dan bisa jadi kalau bersilangan belum tentu berpotongan. Jadi dia kalau diperpanjang mungkin berpotongan, tapi kalau misalnya dia hanya garis G dan H ini dia tidak berpotongan, bisa jadi dia bersilangan. Dan kalau bersilangan dia tidak tegak lurus, kalau berpotongan dia tegak lurus ya. Lanjut ini ke kedudukan dua bidang di mana berhimpit tadi itu kan menempel, berarti dia timpah-timpahan ya atau menempel. Nah, ini bidang A menempel di bidang B ya, kita tahu. Kalau sejajar dia atas bawah gitu ya. Jadi kalau bidang alfa sejajar dengan bidang beta dia tidak pernah menyentuh gitu. Jadi dia hanya sejajar. Lalu kalau berpotongan tadi di mana bidang alfa tegak lurus terhadap bidang si beta, atau bisa jadi itu kayak menembus. Jadi kalau misalnya dua bidang yang berpotongan itu dia menembus dan saling tegak lurus. Lalu di sini ada kedudukan garis terhadap bidang, di mana ada garis G yang sejajar, di mana kalau sejajar berarti garis dengan si bidang tersebut tidak akan menempel, tidak akan berpotongan. Dia sejajar terus, walaupun diperpanjang atau diperbesar. Nah, kalau misalnya di sini nih yang B, di mana si garis G menembus. Jadi kayak misalnya kita punya kertas, terus kita colok dengan pensil. Nah, terus habis itu nembus tuh pensilnya itu ke si kertas. Nah, itu adalah berpotongan. Nah, lalu kalau terletak si pensilnya itu, anggap pensil itu adalah garis ya. Pensilnya itu kita letakkan di atas si bidang atau si pensil itu kita letakkan di atas kertas aja. Nah, itu adalah garis G terletak pada bidang alfa itu. Jadi anggapannya kalau misalnya terletak pada bidang alfa tersebut, si bidang alfa itu kita anggap dia adalah kertas. Lalu mau kita letakkan di atas kertas itu ada pensil atau pulpen. Nah, si garis itu sebagai pensil atau pulpennya. Jadi si garis atau si pulpen itu terletak di atasnya si kertas, atau garis G terletak pada bidang alfa gitu ya. Oke, ini jarak titik ke garis. Kita tahu, kita bikin kesimpulan bahwa jarak titik ke garis itu adalah, nih, jadi jarak titik A ke garis G adalah apa tuh? Panjang garis yang ditarik dari titik A ke garis G dan dia harus tegak lurus. Jadi jarak itu kita ambil yang tegak lurusnya. Jadi titik A kita
ambil atau kita tarik garis ke garis G, di mana kalau mereka tegak lurus, maka itu adalah jaraknya. Kita ambil jarak terpendek itu jarak yang tegak lurus. Jadi jarak dari titik A ke G adalah garis kuning yang tegak lurus dengan si garis G itu ya. Nah, ini yang kemarin Ibu kasih soal untuk PR kalian, di mana diketahui kubus ABCD EF GH dengan panjang rusuk 5 cm, jarak titik A ke HG. Jarak titik A ke HG. A ke HG ini ya. Nah, kita tahu nih kalau misalnya dia diagonal ruang, diagonal sisi, mereka adalah tegak lurus dengan si rusuknya ya. Jadi kita tarik tuh A ke H. Nih. AH itu tegak lurus dengan HG. Nah, kita tahu AH itu sebagai si diagonal sisinya. Nah, diagonal sisinya itu adalah akar 2 dari rusuknya. Berarti A akar 2 atau rusuk akar 2. Kita tahu karena rusuknya itu adalah 5, berarti AH-nya itu adalah A akar 2. Nah, kemarin A-nya itu adalah rusuk, berarti 5 akar 2. Atau AH itu adalah diagonal sisi. Ingat ya, balik lagi Ibu kasih tahu, kalau rusuk, terus dia ditarik garis dengan diagonal sisi dengan diagonal ruang, mereka membentuk garis yang tegak lurus ya. Jadi kita udah tahu itu. Jadi kalau misalnya AH pasti tegak lurus dengan HG ya. Jadi HG itu kan adalah rusuk, sedangkan HA itu adalah diagonal sisi kan. Maka dia AH tegak lurus dengan HG. Kita tahu kalau AH itu adalah apa? Adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah rusuk akar 2. Rusuknya adalah 5. Berarti jarak titik A ke HG adalah 5 akar 2. Jadi jarak A ke HG adalah 5 akar 2 cm. Gitu ya. Ini PR yang minggu lalu. Kita berarti lanjut ke contoh berikutnya. Nah, diketahui ada kubus ABCD EF GH dengan rusuk, panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Jarak titik B, ini titik B, ke diagonal AG. Nah, B ke diagonal AG. Nah, kita tahu AG itu apa? AG itu adalah diagonal ruang. Yang kemarin, diagonal ruang itu besarnya adalah rusuk akar 3. Berarti AG itu adalah 6 akar 3. Oke. Dan ini kalau misalnya kita kasih soal, atau Ibu nanti kasih soal, bisa jadi Ibu ngasih taunya cuma bentuknya kalimat aja. Nah, kalian harus bikin si kubus atau baloknya itu ya. Terus kalian iniin sendiri, tarik garisnya apa yang diketahuin gitu. Jadi kalau misalnya dikasih soalnya itu dalam bentuk tulisan aja atau paragraf aja, kalian harus bikin gimana caranya biar kita bisa membayangkannya. Berarti membayangkannya dengan menggambarnya. Kalau diketahuinya kubus, berarti gambarlah kubus itu. Oke, lanjut ya. Karena tadi B ke AG, nah kita harus perlu bantuan lagi nih. Bentuk bantuannya contohnya apa? Contohnya kita tarik garis lagi B ke G. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan tadi ya. Nah, B ke G kita tahu apa? B ke G itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisinya berarti rusuk akar 2. Ya, berarti BG-nya adalah 6 akar 2. Lalu gimana lagi nih? Nah, tadi kan kita tahu si AG-nya itu adalah diagonal ruang yang artinya 6 akar 3 ya. Nah, dari situ kita bisa bikin apa sih? Kamu bisa bikin sin. Kalau di sini Ibu pakai trigonometri. Atau kamu bisa juga kita bikin kan alas kali tinggi bagi 2 kan. Oke, kita lihat di sini deh biar kamu nggak bingung. Nah, ini kita bikin, tadi kan Ibu udah bilang ya, kalau misalnya dengan diagonal sisi itu jadi dia tegak lurus ya. Tadi kan rusuk dengan diagonal sisi adalah tegak lurus, Ibu udah bilang. Nah, berarti AB tegak lurus dengan BG kan. Nah, habis itu kita mau nyari nilai PB ya, PB itu ya. Nah, kita pakai perbandingan. Lihat segitiga ABG ya. Nah, kita tahu kan sin alfa. Dulu kalau kita ngomongin sin alfa itu adalah depan per miring kan, demi. Atau bisa kita bikin BG per
AG kan. Oke, BG per AG. Lalu sama apa? Nah, anggap lagi ini sin alfa nih dengan dia segitiga kecil aja nih yang ini, segitiga yang kecil. Kalau misalnya segitiga yang kecil yang kita ambil sin alfanya itu kan berarti apa? Depannya kan jadi sini ya, depannya 6, terus sin alfa nih dengan segitiga yang kecil ini berarti kan depannya mana? BP, terus miringnya mana? Miringnya adalah BA kan, berarti kita bisa bikin juga perbandingannya BP atau PB per AB, karena itu sin alfanya. Nah, terus tadi kita tahu BG itu adalah 6 akar 2 per 6 akar 3 sama dengan BP yang kita cari kan. Kita nyari nilai BP-nya itu berapa, berarti BP tetap BP per AB. AB itu adalah 6 ya. Oke, lalu ini perkalian silang aja. Kalian bikin perkalian silang. BP-nya itu sama dengan apa? 6 akar 2 dikali 6 bagi 6 akar 3. 6 sama 6 bisa dicoret. Nah, kita ingat ya, minggu lalu Ibu udah bilang, kalau masih ada akar di bawah, berarti akar itu belum rasional. Kamu rasionalkan lagi dengan si akar sekawannya, ya kan? Nah, didapat nanti 6 akar 6 per 3. Nah, 6 sama 3 itu bisa dicoret, kita perkecil jadi 2 akar 6. Berarti jarak BP-nya adalah 2 akar 6. Seperti itu ya. Jadi kita harus hubungkan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang sudah kita pelajari dengan pelajaran dimensi 3 ini. Seperti apa? Kita tahu rumus segitiga itu apa, alas kali tinggi bagi 2 misalnya. Terus kita tahu sin alfa itu apa. Sin alfa itu adalah depan per miring ya. Terus kita bisa bikin sin alfanya tadi apa? Sin alfanya itu kan kita lihat fokus ke segitiga besar. Di mana segitiga besar berarti depan per miringnya itu 6 akar 2 per 6 akar 3. Lalu kita fokus ke segitiga kecilnya. Sin alfa, ini kan alfanya. Berarti sinnya itu depannya dia nih. Si BP per miringnya itu si AB. Nah, kita bikin perbandingan si sin alfa itu. Kita nyarinya apa? BP-nya. Ya udah, kita dapat dari perkalian silangnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, tadi jarak B ke AG. Kenapa B ke AG yang kita ambil P? Kan karena kita nyarinya yang tegak lurusnya ya. Kan AG ke B itu kita tarik garis. Nah, kita ambil jaraknya itu yang tegak lurusnya. Berarti tegak lurusnya itu adalah PB-nya gitu ya. Berarti jarak antara B ke AG adalah si PB ya. Karena dia tegak lurus. PB tegak lurus dengan AG. Tadi kan jarak itu adalah yang tegak lurusnya ya. Kita tarik tegak lurusnya seperti itu ya. Lanjut contoh ketiga. Nah, oke, diketahuinya adalah TABCD limas beraturan. Kita tahu dia limas beraturan. Panjang rusuk alas, ini rusuk alasnya nih. Alasnya adalah alas segi 4 ya. Rusuk alasnya itu adalah 12 cm. Panjang rusuk tegak, ini rusuk tegaknya adalah 12 akar 2. Jarak A ke TC, sekarang yang ditanya jarak A ke TC. Nah kan caranya nyari jarak gimana? Kita tarik garis tegak lurus dengan TC. Berarti titik A garis tegak lurus dengan TC. Nah, berarti sekarang yang kita cari adalah panjang AP-nya ya. Jarak A ke TC adalah sama dengan panjang AP. Nah, di sini kita identifikasi satu-satu ya. Nah, di sini AC-nya itu kita tahu kan, AC-nya itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu dari dari rusuknya itu kan 12 kan, maka diagonal sisi atau AC-nya itu adalah 12 akar 2 ya, karena kan rusuk akar 2. Oke, lanjut. Lalu kita tahu AP. AP yang ditanya. Nah, AP itu berarti apa sih kalau kita cari dari segitiga siku-siku ini? AP itu dari mana? Ini 6 akar 2. 6 akar 2 tahu ya, karena 12 akar 2 ini kita tahu tadi kan AT-nya itu 12 akar 2. Berarti kalau TC-nya itu kita bagi 2 gini kan.
TP sama PC kan berarti 6 akar 2, 6 akar 2 ya. Karena 6 akar 2 ditambah 6 akar 2 adalah 12 akar 2. Oke, karena yang dicarinya AP, AP itu adalah membentuk segitiga siku-siku kan antara ACP. Nah, ACP ini. Ya udah, berarti sekarang cara nyarinya apa? AC kuadrat dikurang PC kuadrat ya. Lalu ini didapat, hitungannya Ibu nggak usah ngejelasin ya. Akar dari 2108 adalah akar dari 6 akar 6 ya. Ini maksudnya 2108 ini pasti 2 dikalikan 3 dikalikan 36. Nah, 36 ini kan adalah akar 6 kan. Lalu ini 2 kali 3 udah nggak bisa diapa-apain, berarti 6 akar 6. Berarti jarak antara A ke TC itu adalah 6 akar 6. Jadi atau panjang AP-nya itu adalah 6 akar 6. Oke, udah ya paham sampai sini. Lanjut ke contoh 4. Oke. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6, titik P pada pertengahan FG. Jadi ada titik P di sini pertengahan FG ya, P ini pertengahan FG. Nah, berarti FP adalah 3, PG adalah 3 karena kan ABC ini 6, berarti 3 karena dia titik tengah kan. Yang ditanya titik A, jarak titik A pada garis DP. Titik A di sini pada garis DP. Nah, kita lihat di sini DP-nya ya. Nah, A pada DP gimana nih caranya? Oke, kita tes dulu. Oke. Kita lihat di sini nih. Kita fokus. Kenapa Ibu bikin kayak gini? Karena yang ditanya itu kan adanya A, D, P, G, F. Berarti kita bikin aja tuh bidang AD, FG. Bidang AD, FG ya. Itu kan diagonal ya. Kita ambil dia bidang AD, FG. Terus tadi P itu kan di tengah-tengah G dengan F kan. Jadi kita ambil bidang serong nih. AD, FG. Kita ambil bidangnya itu. Bidangnya itu kan membentuk juga persegi ya. Terus kan kita tahu DA ini kan rusuknya. Kalau rusuknya 6 ya udah ini 6 gitu ya. Yang ditanya apa? Jarak antara AP kan tadi. Jarak antara A ke garis DP. Kita mau tahu A ke garis DP. Sebenarnya kita mau ngambilnya segitu, ini nih jaraknya begini nih. Ya, yang ditanya nanti yang tegak lurus antara A dengan DP-nya ya. Oke, kita butuh apa lagi nih? Kita butuh garis lagi. Ini kita tahu DG-nya itu, ini kan DG nih. DG-nya itu kan diagonal sisi ya. Diagonal sisi kan 6 akar 2. Nah, kita tarik garis yang tadi kan Ibu bilang, karena kita perlunya A, titik A ke DP kan, berarti tegak lurusnya kan dengan yang ini nih. Berarti kita cari, yang kita cari itu adalah jarak aki. Yang kita cari adalah jarak aki ini. Butuh apa lagi? Ya pasti butuh A ke P ini nih, ya, segitiga A ke P nih. Garis A ke P. Berapa sih garis A ke P? Pakai Pitagoras aja A ke P ya. Nah, ini kan kita tahu nih. Kalau ini kita bikin ke A ke P berarti PF-nya 3, FA-nya pasti 6 akar 2 kan. Oke, kita cari garis tuh. Nah, ini tegak lurus juga. Nah, kita bikin perbandingan. Daripada pusing, kita langsung next aja ya. Kita tahu DP-nya itu adalah akar dari DP-nya kan akar ini nih. DP-nya itu kan berarti ini kan miring kan. Ya udah berarti kan kalau misalnya ini segitiga ini nih, kita ambil berarti 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Oke. Dapat 9, berarti kita tahu DP-nya itu adalah 9. Sini lagi. Tadi DP-nya 9 ya. Ini kita tahu DP-nya 9, terus kita bikin perbandingan segitiga apa aja. Segitiga ini alas kali tinggi bagi 2 dengan alas kali tinggi ya. Nah, kita nyarikan QA-nya nih ya. Oke, setengah alas
kali tinggi bagi 2 terus setengah DP. DP-nya ini kan alas kali tinggi nih. Alas kali tinggi ya. Ini kan segitiga nih. Ini kan segitiga, membentuk segitiga juga kan. Nih, fokus segitiga antara ADP nih. ADP. Alasnya adalah ADP. Tingginya itu QA. Ingat yang kita cari maunya QA-nya yang tadi AQ-nya itu berapa. Terus kita bikin perbandingan segitiga DA. Ini DA, alas, kali tinggi. Nah, tinggi ini kan apa? PR itu kan sama dengan ini kan, 6 akar 2 ya. Jadi kita bikin perbandingan. Jadi kalau ada dua segitiga, ini kan segitiga yang sama nih. Ini namanya segitiga apa? Kongruen kan? Kesebangunan. Ingat prinsip kesebangunan. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi ini kan, bagi 2. Nah, ini setengah sama setengah, kanan kiri bisa kita coret ya. Oke, terus DP tadi berapa DP-nya? DP kita tahu 9, AQ-nya yang ditanya, DA-nya itu adalah 6, terus PR-nya itu adalah 6 akar 2. Lalu, ini sebenarnya kita bisa coret-coret atau AQ sama dengan 6 dikali 6 akar 2 bagi 9 gitu kan. Atau 6 sama 9 bisa kita coret tuh, 9 sama 36 kan, berarti sama-sama dibagi 9 kanan kirinya, berarti 9 bagi 9 1 di sini. Terus di sini 36 bagi 9 adalah 4. Berarti ini AQ sama dengan 4 akar 2. Ya, jadi jarak A ke DP adalah 6 akar 2. Ini kan tadi A ke DP kita membentuk, kita tarik garis dulu kan, garis A ke DP. Nah, ini garis AQ-nya adalah jarak dari A ke DP. Yang ditanyanya kan berarti AQ ya. Itu 4 akar 2 gitu ya. Ini kita tadi nyarinya berarti prinsip Pitagoras, prinsip segitiga yang kongruen ya. Ngerti ya ini? Jadi segitiga ADP ini kongruen dengan segitiga ini nih. ADP ini dengan yang alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi gitu ya. Dia kongruen nih. Segitiga ADP dan ada Q-nya juga ini. Jadi kalau kongruen bisa kita bikin sama dengan gini ya. Oke, untuk hari ini pembahasannya tentang jarak antara titik dengan garis ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang jarak antara garis dengan si bidang. Itu aja untuk hari ini. Semoga mengerti. Kalau nggak ngerti silakan boleh tanya chat ibu pribadi. Lalu kalian cek ya setelah ngelihat video ini, kalian cek Google Classroom, di sana ada latihan soal. Silahkan kerjakan, ada deadline-nya juga. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.